Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji sertifikasi kompetensi penulis dan editor periode yang ke-6. Salam sejahtera kami ucapkan untuk kita semua. Perkenankan, saya Rita dari Unisma Press Universitas Islam Malang untuk membuka Zoom meeting ini, yang mana agenda kita siang ini sesuai undangan adalah BIMTEK uji sertifikasi sebagai persiapan untuk pelaksanaan uji kompetensi agar besok kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan lancar dan mendapatkan output yang sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Sudah hadir pula bersama-sama dengan kita Ibu Epic ini. Kok iso sih tetap dikongkon melu BIMTEK? Beliau adalah sebagai manajer sertifikasi LSP Epic. Selamat bergabung Ibu. Halo Bu Rida. Ya, salam sehat dan bahagia ya Ibu. Selamat Alhamdulillah siang. sehat. Dan selamat datang untuk Bapak Bambang Trimansyah. Iya, itu bukan Pak Bambang, staf saya. Oh, gitu. Kirimnya Oke. Mamel Fajar. Oke. Dan tentunya hadir pula Bapak Direktur Unisma Press, Bapak Dr. Hayat. Pak Hayat sudah bergabung? Sudah Mbak. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya Ibu Etik, ini ada info total peserta untuk besok adalah 35 peserta, total skema insya Allah ada 42 skema. Baik. Untuk mempersingkat waktu, BIMTEK bisa segera dimulai mungkin Ibu Etik. Baik. Kita langsung saja ya. Ye, monggo Ibu. Baik. Oke, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik, insyaallah baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu kita semangat pagi dulu. Semangat pagi Bapak Ibu. Udah siang, Bu. Udah siang. Udah siang. Selalu semangat pagi kalau saya, Pak. Oh, itu ya. Harus selalu semangat, Bapak. Karena semangat menambah imun bahagia, Pak. Semoga itu juga bisa meningkatkan kesehatan kita. Amin. Baik, Bapak dan Ibu bertemu kembali dengan saya. Tapi kali ini untuk BIMTEK, insya Allah tadi kata Bu Rida, peserta ada 35 orang ya, insya Allah. Insya Allah betul Ibu. Baik. Oke, nanti mungkin untuk jadwal peserta, siapa yang akan mendapatkan sesi 1, siapa yang akan mendapatkan sesi 2, nanti minta tolong Mas Fajar untuk di screenshot atau Mbak Amel ya. Barusan saya memperoleh data baru dari Pak Hayat, tolong diintegrasikan dulu data terbarunya. Lalu kemudian nanti mohon dikirimkan tangkapan layarnya supaya Bapak dan Ibu mengetahui siapa yang mendapatkan jadwal untuk sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan mungkin karena kebetulan dalam satu hari kami bisa melaksanakan uji sebanyak 10 orang, jadi dalam satu hari kita hanya bisa melaksanakan 30 ya, karena cukup melelahkan Bapak Ibu. Asesor nanti kami khawatirkan tidak terlalu objektif kalau terlalu lelah gitu. Ya, jadi mungkin ada beberapa nanti Bapak dan Ibu karena jumlah peserta melewati 30 sehingga mungkin ada 5 orang peserta yang akan melaksanakan ujinya di hari Kamis pagi. Sesi pertama. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai saja untuk pelaksanaan ujinya supaya mungkin tidak terlalu lama juga insya Allah. Oke, yang pertama untuk BIMTEK ini ada 2. Yang pertama adalah penjelasan terkait persyaratan uji. Kedua, penjelasan terkait teknis pelaksanaan uji. Dan ketiga adalah penjelasan pendaftaran
uji ke dalam sistem. Uji kita akan dilaksanakan secara digital, Bapak dan Ibu. Ya, jadi sudah tidak paper and pencil lagi. Bapak Ibu nanti akan akan kami berikan tautan Zoom. Ya, kami akan berikan tautan Zoom, Bapak dan Ibu. Tautan Zoom tersebut berlaku untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3. Ya, jadi tautan Zoom hanya kami bagikan 1 kali di pagi hari. Ya, jadi mohon ketika kami sudah membagikan silakan untuk langsung dibintangi. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada yang mendapatkan jadwal ujinya di sesi 3 supaya mudah untuk menemukannya, tidak tenggelam dengan cat-cat yang lainnya ya. Itu jadi berlaku untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nah, sesi 1 itu dilaksanakan pukul 9 pagi. Waktunya selama kurang lebih 2 jam ya. Bisa kurang. Ini sangat bergantung kepada Bapak dan Ibu dalam mengerjakan ujinya atau menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu asesor. Selesai pukul 11. Sesi 2 tidak ada jeda, langsung pukul 11 sampai pukul 13. Lalu sesi 3 ada jeda 1 jam, pukul 13 sampai dengan pukul 14, dan kita akan sesi 3 akan dimulai pukul 14. Waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur mohon untuk menyesuaikan waktunya dengan Indonesia Barat. Itu untuk waktu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang mungkin mengikuti ujinya hanya 1 skema atau maksimal 2 skema, jadi silakan untuk bisa nanti setelah kami umumkan jadwalnya, Bapak Ibu sudah bisa mengatur dengan pekerjaan yang mungkin juga tidak bisa ditinggalkan ya di instansi masing-masing. Namun apabila ada yang ikut skema ujinya 3, wayah, nah kalau kata orang Sunda ya. Jadi mohon persiapkan diri dari pagi sampai sore ya untuk Bapak dan Ibu yang mungkin mengikuti skema ujinya lebih dari 1, apalagi sampai 3 ya. Berarti sesi 1, sesi 2, sesi 3 Bapak dan Ibu akan secara maraton melaksanakan uji. Nah, persiapkan dari pagi ya. Mohon untuk sarapan terlebih dahulu barangkali ya. Dan selama uji Bapak Ibu hanya diperkenankan menyiapkan air putih. Ya, hanya menyiapkan air minum saja, air mineral. Nah, ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu wajib menggunakan laptop. Wajib menggunakan laptop. Device yang kedua atau gawai yang kedua adalah handphone. Handphone ini fungsinya adalah sebagai CCTV. Nah, jadi nanti handphone dan laptop itu bersama-sama masuk ke dalam link Zoom yang kami bagikan. Untuk handphone, nanti tolong letakkan pada satu posisi tertentu yang cukup aman, tapi bisa memantau Ibu dan Bapak di lokasi uji. Pilih lokasi uji yang aman, tertib, nyaman, tidak mengganggu konsentrasi Bapak dan Ibu selama melaksanakan uji. Ya. Nah, handphonenya silakan letakkan, boleh di rak, boleh di lemari. Yang terpenting mohon dijaga keamanannya supaya tidak jatuh. Jika Ibu dan Bapak memiliki tripod, barangkali ya, penyangga handphone, maka silakan menggunakan tripod atau penyangga handphone. Ya, pastikan Bapak dan Ibu handphone tersebut bisa menyorot lokasi Ibu dan Bapak beserta meja kerjanya. Tidak harus seluruh kamar, tidak. Yang terpenting adalah Bapak Ibu beserta ruang meja kerjanya, ya, meja kerjanya. Itu tujuannya adalah untuk memantau dan memastikan bahwa Bapak dan Ibu di ruang uji sendirian. Tidak dibantu yang lain ya. Tidak dibantu yang lain. Mohon tetap berpakaian rapi karena Bapak Ibu akan ada tadi ya handphone yang berfungsi CCTV tersebut, jadi sehingga barangkali postur tubuh Ibu dan Bapak bisa saja terpantau seluruhnya. Selama kegiatan uji akan direkam. Maka itu mohon tetap berpakaian rapi ya, karena rekaman ini nanti akan kami serahkan ke BNSP sebagai bukti uji. Sebagai bukti uji, dan nanti dari BNSP akan diverifikasi sehingga dinyatakan bahwa pelaksanaan uji sudah sesuai atau berjalan dengan sesuai dengan standar operasionalnya. Ya, nanti mudah-mudahan memudahkan kita untuk terbit sertifikatnya. Begitu. Itu untuk hal teknis Bapak dan Ibu ya. Untuk kertas, monggo silahkan disiapkan ya. Tentu saja ketika wawancara bisa jadi ada informasi-informasi dari asesor yang mungkin insya Allah akan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Ya, silakan untuk dicatat ya. Silakan siapkan pena juga boleh. Kemudian juga hal lainnya saya kira tidak ada lagi ya. Saya kira cukup itu untuk persiapan pelaksanaan uji. Ya, pastikan Bapak Ibu jaringan internetnya
Jika menggunakan WiFi, mangga silakan gunakan WiFi. Jika tidak ada, mohon gunakan kuota data dari provider terbaik di lingkungan Ibu dan Bapak. Kendala terbanyak yang terjadi adalah hilang sinyal. Hilang signal, karena signal ini nanti Bapak dan Ibu harus masuk Zoom dan juga harus bisa mengakses sistem uji kami. Nah, ini yang kadang-kadang sering menjadi kendala adalah Bapak dan Ibu kesulitan untuk mengakses karena jaringan internet yang kurang baik. Jadi pastikan jaringan internet Bapak berada di jaringan internet yang cukup baik, Bapak Ibu, atau apabila menggunakan tethering dari data ya, kuota data, mohon gunakan kuota data dengan provider terbaik di lingkungan Ibu dan Bapak. Itu pencahayaan secukupnya. Yang paling tidak Bapak Ibu terlihat wajahnya dengan jelas. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu asesor akan memverifikasi ya dengan foto Bapak dan Ibu, dengan KTP, nanti disamakan, oh betul bahwa yang hadir di ruang uji adalah nama yang tercantum sesuai dengan di sistem uji gitu. Jadi nanti akan diverifikasi ya. Jadi pastikan ruangannya cukup terang dan suasananya juga baik, kemudian tertib dan juga tentunya adalah tenang ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi Bapak dan Ibu selama melaksanakan uji. Hal berikutnya lagi mungkin saya sedikit catatan, itu adalah laptop. Laptop mohon colokan dayanya jangan lupa ya. Jadi nanti apabila habis bisa segera untuk terhubung ke jaringan listrik. Keduanya, laptop upayakan prima, artinya karena Bapak Ibu nanti akan mendownload ya, akan mengunggah dan akan juga mengunduh. Pastikan berarti di sini ya cukup prima lah ya, laptopnya cukup prima, dan Windows-nya ya untuk Microsoft Word, karena nanti terutama apabila yang mengikuti uji sertifikasi dengan metode uji kompetensi itu nanti selama pelaksanaan uji Bapak dan Ibu akan dan wajib share screen. Selama pelaksanaan uji Bapak Ibu wajib share screen, terutama apabila yang akan mengikuti ujinya dengan metode uji kompetensi. Jadi upayakan komputernya, laptopnya cukup prima, ya cukup prima. Itu barangkali untuk hal-hal terkait pelaksanaan uji, saya kira tidak ada. Insya Allah sudah semuanya sampaikan untuk hal teknis terkait uji. Nah, sekarang berikutnya saya ke persyaratan dulu. Atau saya potong dulu. Di situ untuk teknis pelaksanaan uji, Bapak Ibu ada pertanyaan? Belum ada? Cukup paham, Bu. Alhamdulillah. Izin bertanya, Bu. Oh, boleh, silakan Ya. Ibu. Kalau yang untuk skema portofolio nanti di waktunya kapan Ibu? Di sesi berapa? Baik. Dipisah atau jadi satu ya? Terima kasih Ibu. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Baik, pelaksanaan uji tidak memisahkan metode uji. Jadi baik yang uji kompetensi maupun uji portofolio di waktu yang sama. Jadi nanti Ibu tinggal lihat saja, nanti Ibu mendapatkan jadwalnya sesi 1, sesi 2, atau sesi 3 ya. Jadi kami tidak memisahkan, tidak membedakan. Mengapa kami tidak membedakan? Karena itu hanya sekadar metode. Hanya sekadar metode yang harus Bapak Ibu lewati sesuai dengan persyaratan yang dimiliki. Tidak ada perbedaan apapun yang membuat status seseorang dalam melaksanakan uji menjadi khusus. Tidak. Jadi semuanya sama. Jadi nanti Ibu tinggal lihat saja jadwal yang kami agihkan, apakah Ibu mendapatkan sesi 1, sesi 2, sesi 3, semuanya bersama-sama antara uji kompetensi dan portofolio. Demikian Ibu. Ada satu pertanyaan lagi Bu Etik di Boleh, siap. kolom chat dari Bu iya. Marti. Pertanyaannya, jika satu ruangan besar diisi 4 orang, bisa tidak Ibu? Rencananya kita satu kampus mengerjakan di satu ruangan besar. Baik. Oke, nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berada di lobi, jadi semuanya dalam satu sesi kan 10 ya. 10 dalam satu sesi, itu nanti Bapak Ibu akan kami pecah ke dalam breakout ya, ke dalam room sendiri-sendiri lagi, sehingga nanti di dalam room itu hanya akan ada Ibu dan Bapak sebagai asesi, Bapak Ibu asesor, dan 1 petugas pengawas dari LSP yang juga akan bertugas untuk merekam. Jadi maksimalnya 4 orang. Kalau kebetulan saya ikut menyaksikan, ya. Tapi rata-rata 3 orang di dalam satu breakout room. Boleh dalam satu ruangan, tapi dengan catatan mungkin mohon atur jarak supaya ketika sedang berwawancara suara dari
dari rekan yang lain tidak masuk ke dalam ruang ibu dan bapak. Gitu. Saya kira dengan pengaturan jarak yang mungkin sekitar 3 atau 5 meter mungkin saya kira bisa. Nggak ada masalah dalam satu ruangan besar misalnya ya. Yang terpenting suara dari sebelah tidak masuk ke tempat ibu, juga suara ibu dan bapak dari tempat ibu dan bapak juga tidak masuk ke atau tidak mengganggu ke tempat yang lain. Gitu. Nah, untuk posisi kameranya, nah itu mohon diatur untuk posisi handphonenya. Apabila bapak dan ibu akan bersama-sama melaksanakannya di satu ruangan besar, ya, karena berarti karena handphonenya tetap harus satu-satu, karena nanti handphone ibu dan bapak tetap ikut serta ke breakout room, tidak ditinggal, tidak ditinggal di lobby, jadi tetap ikut serta. Jadi di breakout room nanti ada, berarti di breakout room ada 4 bersama handphone milik ibu dan bapak, gitu, ya. Jadi tetap ikut handphonenya, itu barangkali. Ibu. Baik, terima kasih Bu. Yang lainnya, Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Bu Ibu. Boleh, silakan Ibu. Ya, berkaitan dengan tes uji kompetensi yang skema penyuntingan naskah ini, berarti nanti ada proses uji tulis sekaligus juga wawancara, nanti ya Bu? Baik, nanti saya akan jelaskan terkait metode uji dan pelaksanaan uji. Kita terkait hal teknis dulu, barangkali. Cukup untuk hal teknis? Oke, Pak Ibu Holis ya. Untuk Zoom menggunakan device HP. Baik, Bapak Ibu, semuanya peralatan yang harus disiapkan pertama adalah laptop atau boleh PC, personal komputer. Yang kedua handphone. Baik laptop maupun handphone, keduanya masuk ke dalam link Zoom yang sama ya. Ke dalam link Zoom yang sama. Nah, link Zoom-nya besok pagi saya bagikan. Nggak malam ini. Mengapa? Nanti tenggelam, chatnya tenggelam jauh sekali. Pagi-pagi ya, jam 6, jam 7 saya bagikan link Zoom-nya. Ya, itu. Itu ya, jadi semuanya baik laptop maupun handphone nanti bergabung ke dalam ruang Zoom yang sama. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Izin tanya, Bu. Boleh, silakan, Pak. Apakah ada suatu aplikasi yang khusus untuk masuk ke dalam sistem itu? Misalnya ada beberapa ujian itu kan harus mendownload dan masuk ke suatu aplikasi sehingga hanya laptop tertentu yang bisa masuk. Nah, apakah ada atau enggak? Itu aja. Baik, aplikasi kami terbuka. Belum menjadi aplikasi sih, masih berbasis website karena memang daya simpannya kami perlu besar, Pak, karena harus menyimpan karya ibu dan bapak di dalam situ. Jadi kami berbasis website bebas. Ya, jadi tidak ada spesifikasi untuk device dengan kekhususan standar khusus, tidak ada, Pak. Bisa, ya. Silakan untuk diakses laptop ataupun diakses personal komputer ataupun tablet juga bisa. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Baik, saya kira cukup ya. Oke, kita lanjut ke persyaratan sekaligus nanti saya akan menjelaskan teknis terkait metode ujinya. Baik, pertama untuk yang Bapak Ibu mengikuti skema uji penulisan buku non-fiksi dulu. Untuk skema penulisan buku non-fiksi, oke, gini, saya akan jelaskan dulu persyaratan dasar. Persyaratan dasar baik untuk skema penulisan buku non-fiksi, skema penyuntingan naskah, substantif maupun akuisisi. Persyaratan dasar ini berlaku sama. Pertama, soft file foto Bapak Ibu. Berlatar merah, ukuran 4x6. Pas foto ya Bapak Ibu, bukan foto, swafoto atau selfie, ya, atau foto di tempat wisata. Jangan, pas foto ya. Pas foto ukuran 4x6 berlatar merah. Yang kedua adalah soft file KTP, identitas ibu dan bapak. Untuk foto dan untuk KTP ini boleh berbentuk JPG, boleh berbentuk PDF. Oke. Yang ketiga ijazah terakhir milik ibu dan bapak. Silakan yang terakhir saja. Mohon disimpan dalam bentuk PDF.
Yang ketiga, Aduh. Bentar, Bu. siap. Yang keempat, Bu. Yang keempat, surat keterangan bekerja sebagai penulis atau editor jika Ibu dan Bapak bekerja di penerbitan. Jika Ibu Bapak tidak bekerja di penerbitan, itu tidak apa-apa, tidak perlu ada. Ya, karena itu hanya persyaratan pendukung saja. Kemudian biodata Bapak dan Ibu yang terbaru, tolong disimpan dalam PDF. Silahkan hadirkan pengalaman Ibu dan Bapak terutama dalam kegiatan penulisan atau penyuntingan. 5 hal itu ya. Foto, KTP, ijazah, CV atau biodata, dan surat keterangan bekerja. Jika ada, jika tidak ada, tidak perlu diada-adakan ya, karena ini surat keterangan bekerja hanya sebagai pendukung saja. Baik. Bapak Ibu sudah menerima sertifikat dari panitia? Sudah ya? Sertifikatnya siapkan filenya. Nanti mohon diunggah juga. Jadi yang keenam adalah sertifikat pelatihan. Yang selanjutnya adalah sertifikat pelatihan. Sampai sertifikat tersebut, tadi ya, 6. Sampai sertifikat tersebut, Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti uji dengan metode uji kompetensi. Sampai situ. Sampai Ibu memiliki, Bapak memiliki sertifikat, dan itu sudah diunggah, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti uji. Metodenya uji kompetensi. Saya punya karya buku 1, Mbak Epi. Hasil karya tulis saya. Bisa nggak dijadikan bukti? Bisa, silahkan hadirkan. Tapi tetap metodenya masih uji kompetensi. Punya buku 2, baik penulis atau penyunting? Punya buku 2. Boleh nggak dijadikan bukti Mbak Epik? Boleh, tapi tetap metodenya uji kompetensi. Nah, jika karya Ibu dan Bapak hasil bukunya sudah punya minimal 3, berubah tuh dari metode uji kompetensi jadi metode portofolio. Ibu Etik, maaf, ini ada pertanyaan. Jika ya. Oke, saya lanjut dulu ya, Ibu Rida. Baik. Karya buku penulisan buku non-fiksi yang diakui adalah pertama, buku ajar, boleh ditulis sendiri, boleh bersama tim. Buku monograf, kalau itu sendiri ya, karena monografi penulisnya sendiri. Kemudian buku referensi, ya, buku ajar sudah, buku referensi sudah. Kemudian apa lagi ya? Buku ilmiah populer, boleh, ya, untuk dijadikan bukti. Dan apabila Ibu dan Bapak memiliki tiga, maka itu bisa portofolio. Namun, jika Ibu dan Bapak memiliki 3 buku karya tulis, namun buku tersebut adalah book chapter, proceeding, atau antologi, buku-buku ini bisa dijadikan alat bukti. Mangga, silahkan hadirkan, diunggah, ya, ya. Tapi belum bisa dengan metode portofolio. Tetap metode uji kompetensi. Mengapa? Karena pada jenis-jenis buku seperti ini, Bapak dan Ibu hanya menulis 1 bab. Tidak menulis 1 buku. Sementara di dalam unit kompetensi yang akan diujikan kepada Ibu dan Bapak itu adalah mulai dari bagian awal buku, bagian isi, dan bagian akhir. Gitu. Ya, jadi untuk buku-buku yang tipenya kelompok atau butiran, tetap bisa dijadikan persyaratan uji, namun mohon maaf belum bisa dengan portofolio, tetap dengan uji kompetensi. Baik, sampai situ untuk penulisan buku non-fiksi. Bapak Ibu yang mengikuti uji pada skema penulisan buku non-fiksi, silakan saya buka pertanyaan. Baik, Bu. Saya mau tanya, Bu. Baik, satu-satu. Ibu Safrida dulu.
Baik, Bu, jika saya sudah memiliki sertifikat, kita katakan yang kemarin kita ikut pelatihan, kemudian saya memiliki 1 buku monograf, itu bagaimana? Tetap Dan uji memiliki 2 book chapter, tidak bisa berarti Bu ya? Tidak bisa portofolio, tetap uji kompetensi. Baik. Baik, Bapak Hamirul, mangga, silakan. Ya, terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bu Epi bilang ada 3 ya buku ber-ISBN minimal ya. Kebetulan saya mungkin ada sekitar 12 kayaknya bukunya yang sudah ber-ISBN. Artinya saya tidak perlu lagi uji kompetensi, portofolio saja Bu ya. Yes. Mantap. Kemudian saya juga reviewer di beberapa jurnal yang terakreditasi. Tentu banyak data-datanya yang saya sudah reviewer artikel-artikelnya. Nah, ada SK-SK maupun sertifikatnya harus saya lampirkan juga? Tidak perlu. Cukup bukunya saja. Dan sertifikat pelatihan. Oke. Yang sertifikat tadi Bu ya, yang waktu yang ke-6 tadi, poin 6 ya? Betul. Oh ya, jadi ke-6 itu nanti saya dalam satu file atau masing-masing pisah dia? Baik. Cara penyimpanannya Ibu dan Bapak, 1 file untuk 1 judul. Jadi apabila ada 3, maka 3 judul. Ya. 1 file foto, 1 file KTP, 1 file biodata, satu-satu semuanya. Kenapa? Karena nanti akan diunggah ke dalam kolom masing-masing. Kolomnya masing-masing sendiri-sendiri, Pak. Gitu. Ya, jadi disiapkan satu persatu. Atur nuhun Bu Epi. Sami-sami. Nah, berikutnya. Saya ke Pak Heru Kurniawan, Bu. Soalnya kayaknya ada 2. Mau saya bacanya gimana ini? Monggo Pak, silahkan. Ya demikian tulisannya. Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Saya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pertanyaan dari Pak Hamirul tadi. Yang pertama, saya tidak punya sertifikat pelatihan yang kemarin karena kemarin saya ada kegiatan jadi tidak bisa mengikuti itu. Tapi apakah untuk uji kompetensi ini masih bisa diizinkan untuk mengikuti? Oke. Bapak memiliki buku, karya buku? Kebetulan saya ada bukunya lengkap, 1 buku ajar, 1 monograf, 1 buku referensi, 1. Jadi sudah lengkap 3 ini. Begini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah memiliki karya 3, sertifikat sebetulnya menjadi tidak perlu. Iya. Menggugurkan sertifikat. Oh gitu. Artinya kita mengikuti uji kompetensi atau uji portofolio itu nanti keputusannya ketika besok di break. Maksudnya keputusan kita ikut kompetensi atau portofolio pada saat besok kita di breakout room itu atau bagaimana Bu? Ya, baik Bapak Ibu. Nah, karena kita belum masuk ke dalam pendaftaran ke dalam sistem uji ya. Iya. Nanti ya dijelaskannya supaya berurutan. Iya, terima kasih. Baik. Tapi kalau melihat tadi Bapak, Bapak ada buku ajar 1, monograf 1, dan buku referensinya 1. Iya. Itu sudah saya pastikan Bapak bisa portofolio. Iya, terima kasih Bu. Pak Hamirul juga bisa portofolio. Nanti hadirkan buku-bukunya ya Pak. Oke. Ya. Bu Epi, kan gini, saya pegang tuh 2 buku sekarang yang bentuk hard copy-nya. Kan sisanya kemarin sudah saya bagi-bagikan ke mahasiswa dan sebagainya. Artinya saya tidak pegang cetaknya sekarang, tapi di Perpusnas itu bisa kecek semua. Kemudian di saya punya file, soft filenya sama covernya, punya semua saya. Siap. Jadi gini Bapak Ibu, buku tidak harus buku cetak. Buku sesuai Undang-Undang Sistem Perbukuan Nomor 3 itu ada 2, buku cetak dan buku elektronik. Keduanya boleh digunakan. Gak apa-apa Bapak nggak ada buku cetaknya, jadi nanti pakai filenya saja. Ya di Google Book sudah saya kirim, itu ada sekitar 6 yang saya jual di Google Book itu. Bisa dipakaikan jadi itu. Bisa, Bapak ambil aja ya. Linknya aja saya kasih nanti. Ya. Siap. Oke, makasih. Jadi nanti Bapak Ibu boleh di foto aja ya Pak, di screenshot ya. Bagian covernya ya. Baik, sebelum saya jelaskan nanti cara mengunggahnya, saya ke Ibu Siti Rumilah dulu, silakan Ibu Siti.
Ya, makasih Bu Epi. Berkaitan dengan buku yang sudah saya proses, ini ada monograf, tapi monografnya kelompok Bu, karena hasil penelitian hibah itu 2 orang. Hingga waktu itu kita bukukan untuk menjadi monograf. Kemudian yang kedua itu ada referensi, 2 referensi, tapi yang satu itu tim. Untuk buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, itu kebetulan kami tim. Kemudian yang satunya buku mata kuliah sintaksis, kebetulan untuk referensi mata kuliah itu. Ya, kebetulan kami di Prodi Bahasa Sastra Indonesia. Terima kasih. Itu kebetulan bukan buku kelompok semuanya, ya, bukan antologi, bukan book chapter, dan juga bukan proceeding kategorinya. Ketiga buku tersebut bisa Ibu gunakan untuk persyaratan sebagai portofolio. Ya. Jadi bisa ya Bu ya? Ada ya bukunya ya? Ada. Nah, sip. Ya, siapkan biar nanti jadi portofolio. Nanti saya arahkan bagaimana cara mengunggahnya. Oke, Pak Nodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Epi ya untuk bertanya. Saya kebetulan berbeda dengan penanya sebelumnya seperti Pak Dokter. Saya ini masih sangat junior Bu. Kebetulan buku memang baru ada proceeding begitu Bu, dan memang ada juga buku satu yang saya dan teman-teman penulisnya. Sedangkan proceeding ada beberapa, tetapi saya yakin poin daripada Ibu pada akhirnya akan tetap menyarankan ke uji kompetensi kan gitu Bu. Saya menyadari itu juga. Tapi yang ingin saya dapatkan dan teman-teman, perbedaan antara uji kompetensi yang telah disampaikan tadi dengan metode portofolio. Nah, saya berharap ada poin sehingga kami itu bisa benar-benar tahu posisi kenapa harus di tempat ini dan ini apa sih maknanya kira-kira begitu. Terima kasih Bu Epi. Siap, saya belum sampai sana. Bapak Ibu sudah ini loncat-loncat pertanyaannya sudah jauh-jauh. Nanti kita akan ke sana juga. Baik, sampai sini untuk persyaratan cukup? Cukup ya? Cukup, cukup. Tadi kita sudah mendengar 2 metode. Saya itu penulisan buku non-fiksi dulu. Saya akan ke penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah atau editor. Persyaratannya sama. Jika Bapak Ibu memiliki 3 karya buku yang sudah pernah disunting, nama Bapak dan Ibu tercantum di situ, maka bisa dijadikan syarat untuk portofolio. Jika kurang dari 3, tetap uji kompetensi. Nah, perbedaannya dengan penulis buku non-fiksi. Kalau penulis buku non-fiksi, untuk penulis book chapter, antologi, dan bunga rampai, tetap uji kompetensi. Namun apabila Bapak dan Ibu menjadi editor di proceeding, book chapter, dan antologi, maka bukunya bisa dijadikan untuk syarat portofolio jika ada 3. Perbedaannya. Kenapa? Kok kalau editor jadi boleh portofolio? Karena editor yang mengurusi mulai dari bagian awal, bagian isi sampai bagian akhir. Ia yang meracik, ia yang menggabungkan, ia yang mengelaborasikan mulai dari bagian awal sampai bagian akhir buku. Begitu tugasnya untuk editor di book chapter atau antologi atau proceeding. Jadi dia yang mengolah. Makanya dia justru yang berperan di dalam lahirnya sebuah buku antologi, book chapter, atau proceeding. Maka itu, apabila Ibu dan Bapak menjadi editor pada jenis buku tersebut bisa dijadikan sebagai portofolio. Jadi boleh silakan untuk dikombinasikan dengan buku jenis lainnya, yang dimana Ibu dan Bapak juga menjadi editor. Ya, biasanya kalau untuk book chapter, antologi, proceeding, nama Ibu dan Bapak sebagai editor tertera di bagian halaman cover. Karena yang meraciknya adalah editor. Itu perbedaannya. Untuk buku yang lain jenisnya sama. Apabila Ibu dan Bapak menjadi editor di buku ajar, boleh silahkan gunakan sebagai alat bukti. Di buku referensi juga boleh. Ya, sama untuk yang lainnya. Nah, bagaimana kalau untuk skema substantif? Apa yang dihadirkan? Untuk skema substantif yang dihadirkan adalah karya Bapak, artikel yang sudah pernah direview oleh Bapak, bukan karya Bapak. Karya orang lain yang Bapak Ibu review. Maaf, tadi saya salah. Karya orang lain yang Bapak Ibu review. Mohon di screenshot. Biasanya kan masih ada komen-komen di sampingnya tuh ya. Nah itu, atau bisa juga Bapak Ibu bisa menggunakan
surat keterangan atau SK sebagai reviewer. Atau Bapak juga bisa menggunakan, Ibu bisa menggunakan surel yang isinya percakapan yang meminta atau menugaskan Ibu dan Bapak menjadi seorang reviewer. Tetap, artikel yang direviewnya 3. Ya, jadi tambahkan tadi surat keterangan atau SK di mana Bapak dan Ibu ditunjuk sebagai reviewer atau sebagai mitra bestari ya. Mitra bestari, atau Bapak Ibu bisa menggunakan percakapan surel yang menugaskan Ibu dan Bapak sebagai reviewer. Itu di screenshot ya, masukkan nanti di kolom surat keterangan. Di kolom surat keterangan bekerja. Tetap Bapak Ibu harus melampirkan 3 review jurnal yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Wajib ada 3. Maaf Bu Evi, 3 review jurnal apa 3 review artikel? 3 review artikel, boleh 1 jurnal, boleh beda jurnal. Untuk portofolio. Substantif wajib portofolio. Oh, substantif ya. Ya, tidak ada uji kompetensi di substantif. Oh iya. Apakah ada yang mengikuti akuisisi? Tidak ada ya? Tidak ada ya Fajar ya? Tidak ada Bu, Tidak karena ada ya? online semua. Tidak ada Bu. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sudah cukup jelas untuk persyaratan? Baik untuk penulisan buku non-fiksi, penyuntingan naskah, dan juga penyunting substantif? Ulangi untuk penyuntingan naskah Bu. Boleh, Yang silakan. tadi syaratnya. Syaratnya apa tadi? 3 buku. 3 buku yang sudah pernah Bapak edit. Oh, edit ya, bukan buku yang ditulis ya, bukan ya, edit ya ininya. Tidak mensubstitusi ya Pak ya, karena editor dengan penulis itu beda. Oh ya. Bapak di dalam proses menulis memang ada suasunting, tapi itu adalah tugas Ibu dan Bapak sebagai penulis, bukan sebagai editor. Ketika Ibu dan Bapak sebagai penulis, maka karya Ibu dan Bapak harus diedit oleh orang lain. Gitu. Jadi Bapak mungkin menyunting buku orang lain, Pak. Cukup jelas, Pak? Jelas, artinya beda ya syaratnya tadi kalau karena saya punya 3 buku, tapi saya nggak pernah sebagai editor. Bapak sebagai? Saya sebagai penulis, tetapi untuk uji kompetensi saya penyunting naskah. Oke, berarti Bapak nanti tetap uji kompetensi, tapi dengan persyaratannya tembus dari sertifikat, Pak. Ya, oke. Bapak ikut pelatihan kan kemarin? Ikut pelatihan. Ada sertifikatnya ya? Ada. Nah, jadi berarti nanti Bapak bisa tembus untuk mengikuti uji sertifikasi di penyunting naskah melalui kepemilikan sertifikat pelatihan. Namun saya kira sayang kalau Bapak sudah memiliki 3 karya penulisan, kalau tidak ikut penulisan buku non-fiksi. Atau sudah penulisnya? Belum. Kalau menulis sudah 3 buku sudah. Cuma kalau Ujinya belum? Ujinya belum. Tapi sekarang ikutnya penyunting naskah dulu? Iya, penyunting naskah. Baik. Emang bisa ditukar? Hah? Emang bisa ditukar? Atau dua-duanya saja? Sayang jika tidak dua-duanya malah. Berarti nambah kan ya? Iya, silakan hubungi Pak Hayat ya. Baik. Itu Bapak dan Ibu, baik. Masih terkait persyaratan dulu ya. Baik, Pak Agus Pratama. Halo, Pak Agus. Oke, masih terputus atau saya ke Bu Eni? Oh, udah terbuka. Baik, waalaikumsalam. Baik, Bu Evi, izin untuk bertanya. Boleh. Yang pertama tadi terkait masalah ada ataupun ada SK ataupun ada surat yang menyatakan saya di sini sebagai layouter di dalam di dalam pengelola jurnal. Itu bagaimana Bu kaitannya tentang pembimbingan substansi ini? Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya menjawab pertanyaan yang ada di ruang chat. Belum pernah menyunting dan jadi editor sama sekali, gimana Bu Epik? Baik, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti uji sertifikasi kemarin dengan tembus dengan kepemilikan sertifikat pelatihan.
Ya. Dengan memiliki tetap sertifikat pelatihan, tapi tetap uji kompetensi. Pak Agus Pratama, ikut ujinya apa, Pak? Penyuntingan? Baik, tidak apa, tapi Bapak harus memiliki sertifikat pelatihan. Ya, sementara fungsi Bapak di dalam buku sebagai layouter tidak bisa digunakan. Ya, karena jelas seperti yang kemarin saya sampaikan, penyunting itu job desk-nya apa, ruang lingkupnya. Sudah saya jelaskan ya kemarin waktu pelatihan. Dan saya kira untuk penulis juga sudah dijelaskan Pak Hayat kemarin, job desk-nya apa saja sih seorang penulis. Karena Bapak Ibu ini sertifikat kompetensi profesi. Jadi di dalam profesi pasti ada standar operasionalnya. Nah, standar operasionalnya itu adalah unit-unit kompetensi yang akan diujikan kepada Ibu dan Bapak. Gitu. Ya. Demikian Pak Agus. Kalau tertulis penyunting naskah apakah sama dengan editor? Sama, Pak. Penyunting dan editor itu sami mawon. Alias sama saja. Baik, melanjutkan pertanyaan Pak Taufik Bu Epik. Jika belum pernah, apakah tetap diperkenankan itu? Baik. Untuk mengikuti sertifikasi penyuntingan substantif, Ibu dan Bapak sekali lagi untuk penyunting substantif itu wajib portofolio. Jadi Bapak dan Ibu harus memiliki karya. Karyanya adalah 3 artikel yang sudah pernah Bapak Ibu review, artikel orang lain yang Bapak Ibu review. Gitu. Ya, untuk penyunting substantif wajib memiliki artikel atau buku juga boleh. Lebih menyenangkan aja apabila Ibu dan Bapak pernah menjadi seorang penelaah atau reviewer pada sebuah buku. Itu jauh lebih bagus. Ya, jadi harus memiliki karya untuk yang substantif. Baik. Dengan Ibu Eni, silakan Bu Eni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Epi, saya mau tanya, ini saya itu belum pernah memiliki karya sama sekali. Kemudian kemarin itu saya keliru ngisi, saya ngisinya itu yang substantif. Itu bagaimana ya Bu sebaiknya? Baik, karena apabila Ibu belum memiliki persyaratan sama sekali, pasti Ibu tidak akan lolos untuk sisi administrasi. Ibu mau tidak mau harus beralih skema. Oh iya. Ya, Iya, silakan Bu. ke penulisan atau ke penyuntingan. Oh, jadi alternatifnya penulisan atau penyuntingan. Karena Ibu memiliki sertifikat pelatihan kemarin. Oh, jadi syaratnya itu ya pakai sertifikat ya, Bu. Oh, nggih. Dengan kepemilikan sertifikat pelatihan kemarin, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti uji pada skema penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah. Oh, nggih. Baik. Terima kasih, Bu Epi. Baik, Ibu. Baik, Pak Jamaluddin. Untuk penulis buku non-fiksi, bila ada 2 monograf dan 1 buku ilmu penulis tunggal. Kira-kira masuk ke mana ya? Portofolio ya, Pak? Oke, bisa masuk ke portofolio, Pak Jamaluddin. Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Saya mau tanya, saya kan pernah jadi reviewer buku, tapi bukunya itu belum ada ISBN. Apakah itu bisa diakui ya, Bu ya? Nama Ibu dan Bapak tercantum di situ? Namanya tercantum. Ada. Sebagai reviewer. Reviewer, iya. Boleh? Kemudian ini untuk editor, itu juga bisa dengan mencantumkan link gitu, Bu. Untuk editor jurnal. Sebaiknya tidak link, Bu. Kenapa? Karena kami melihat gambar yang ada nama Ibu dan Bapak di situ. Jadi dibuka saja linknya lalu di screenshot ya, ditangkap layar. Itu dimasukkan di portofolio gitu ya? Ya, nanti saya ajarkan cara masuknya. Tapi yang terpenting bagian tersebut nanti Ibu. Bu, satu lagi Bu mau bertanya. Berarti portofolionya itu ada standarnya gitu ya Bu ya? Nanti template-nya dari Ibu atau gimana Ibu? Ya, nanti saya akan jelaskan terkait itu. Kita bicara gitu. persyaratan dulu. Terima kasih banyak. Oke, siap. Ya. Baik, masih terkait persyaratan Bapak dan Ibu? Cukup? Yang mau beralih skema, Bapak Ibu silakan untuk segera menghubungi panitia, ya, karena Bapak Ibu harus mendaftar malam ini. Ujinya akan dilaksanakan besok, ya. Jadi Bapak Ibu harus mendaftar paling lambat sekali malam ini. Ya, disesuaikan dengan kepemilikan persyaratan. Baik, Bapak Ibu begini. Untuk mengikuti uji sertifikasi pertama, kebutuhan Bapak dan Ibu apa?
Penulis, penyunting naskah, atau substantif? Mana yang paling Bapak Ibu butuhkan? Itu pertama. Kedua, mana persyaratan dari ketiga skema tersebut yang paling memenuhi? Karena Bapak Ibu baru bisa mengikuti uji sertifikasi jika Bapak Ibu memiliki alat bukti yang menunjukkan bahwa Ibu dan Bapak sudah bekerja di bidang itu. Karena ini sertifikat profesi, jadi harus ada bukti hasil kerja Ibu dan Bapak di situ. Di bidang itu. Ya. Jadi silakan dua itu. Pertama, apa yang Bapak Ibu paling butuhkan? Kedua, mana skema yang paling terpenuhi persyaratannya? Demikian. Baik, Ibu Nelis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih memberikan kesempatannya. Saya di sini sebagai Chief Editor di salah satu jurnal nasional ber-ISSN. Kemudian juga saya dibuktikan juga ya dengan SK Rektor sebagai reviewer di dua jurnal ISSN dan satunya jurnal terakreditasi Sinta 3. Oke. Jadi, yang sudah saya daftar itu sebagai penulisan buku non-fiksinya. Kemudian jika ingin beralih nih Bu, kira-kira bisa masuk nggak kriteria substantif atau yang mana yang lebih tepat gitu? Mohon arahannya Bu. Baik. Karena di sini kan kebimbingan saya nih, mana yang paling tepat gitu untuk dapat. Baik ya, karena saya tadi kasih pilihan dua ya. Ibu paling butuh apa? Ibu Bapak paling punya persyaratannya yang mana gitu ya? Oke, Ibu. Ibu kepenulisan sudah ada karya buku belum? Sudah ada karya buku. Sudah ada 3? Belum 3. Cuman 2 buku chapter, kemudian 1 buku teks. Baik. Untuk buku non-fiksi, Ibu bisa mengikuti uji sertifikasi. Ibu terpenuhi syaratnya, tapi dengan metode uji kompetensi. Demikian. Sementara apabila Ibu ke reviewer, ke substantif, tadi Ibu memiliki SK. Dan juga ada 3 artikel yang sudah pernah Ibu review, ada? Sudah, ada. Sudah. Ya, Ibu pun juga bisa ikut di skema substantif. Artinya boleh pilih 2 dengan penambahan biaya. Kalau kita mau pilih 1 nih, mana yang terbaik menurut pertimbangan? Baik, kedua-duanya Ibu memenuhi syarat. Sekarang mana yang paling Ibu butuhkan? Di substantif atau di penulisan buku non-fiksi? Ya, di substantif itu sebatas kompetensi Bu, atau dia bisa lebih ini lagi, atau sama-sama kompetensi basicnya? Semuanya sama kompetensi itu. Sertifikat kompetensi profesi, di mana Ibu di sini sudah berprofesi sebagai seorang reviewer, bahkan sebagai chief editor juga. Ibu sudah menjalankan pekerjaan sebagai itu. Ya. Jadi terpenuhi juga itu. Sekarang yang paling Ibu butuhkan yang mana? Yang akan mendukung dan meningkatkan mungkin nanti di dalam kinerja Ibu. Mana yang paling kira-kira kan lebih mendukung? Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kalau beralih bisa diproses. Silakan nanti hubungi panitia ya. Ya, kalau beralih itu masuk ke akun link yang awalnya Bu, atau bagaimana, atau konfirmasi ke panitia? Konfirmasi ke panitia saja. Ya, supaya cepat pas respon, karena malam ini kami harus sudah mulai menerima pendaftaran Ibu dan Bapak. Iya, mohon maaf sedikit lagi, artikel review itu boleh kita tunjukin di 1 jurnal saja, tapi dengan 3 artikel, atau saya seakan ada review 2 jurnal nih, atau 2 jurnal harus kita masuk sebagai bukti gitu. Alangkah baiknya apabila Ibu menjadi reviewer di beberapa tempat, boleh untuk diajukan beberapa yang berbeda tempat. Jadi insight-nya berbeda, gitu ya. Boleh. Lebih kaya kalau demikian. Oke, terima kasih. Baik, itu untuk persyaratan Ibu dan Bapak ya, penulisan buku non fiksi, penyuntingan naskah dan substantif. Sudah saya sampaikan semuanya persyaratannya. Nah, sekarang untuk metodenya, dari tadi saya bilang, ada metode uji kompetensi, ada metode portofolio, apa sih bedanya gitu ya? Apa bedanya? Mari. Uji kompetensi. Bapak dan Ibu bedanya adalah Bapak dan Ibu mengerjakan 3 perangkat uji untuk metode uji kompetensi ini. Pertama, pertanyaan lisan. Pertanyaan ini langsung disampaikan oleh asesor di saat langsung di ruang uji.
Ya, di ruang uji Bapak Ibu langsung diberikan pertanyaan lisan, jawabannya tertutup, artinya pertanyaannya itu dengan jawaban yang singkat. Ya. Yang kedua, pertanyaan tertulis, seperti halnya Bapak Ibu kalau mengerjakan pertanyaan digital atau CBT gitu ya. Nah, itu. Jadi soalnya nanti Bapak Ibu langsung akses di dalam sistem uji. Ya. Dan yang terakhir adalah praktik. Apabila menulis berarti praktik menulis. Apabila skema penyuntingan, maka praktik menyunting. Kemarin sudah saya kasih tahu. Praktik menyuntingnya. Ya. Awas ketukar antara penyuntingan naskah dengan substantif. Nah, itu ya. Untuk metode uji kompetensi ada 3. Pertanyaan lisan, soalnya tidak bisa Bapak Ibu akses karena ini ada di tempatnya asesor. Jadi, asesor nanti yang mengakses dan bertanya kepada Ibu dan Bapak. Yang kedua, pertanyaan tertulis, ini bisa Ibu dan Bapak akses. Jadi, nanti Bapak Ibu tinggal klik soalnya, nanti akan muncul soalnya, tinggal dikerjakan. Yang ketiga adalah soal praktik. Ya, soal praktik juga ini bisa Ibu nanti Bapak klik, nanti tinggal diunduh soalnya ya, di-download soalnya, dikerjakan, nanti di-upload kembali ke dalam sistem uji. Tapi baru bisa Bapak Ibu akses besok pukul 9 pagi. Tidak bisa dari malam ini. Jadi tidak ada PR malam ini. Ya, baru bisa diakses besok pukul 9 pagi. Yang pukul 11 baru bisa mengaksesnya pukul 11. Yang pukul 14 baru bisa mengakses jam pukul 14. Tidak dari pagi. Karena ini soal uji, bukan PR. Gitu, itu yang metode uji kompetensi. Ya, dikerjakan dalam waktu 2 jam. Pertanyaan lisan ini sangat bebas dari dari asesor, meskipun saya memberikan jumlah soal paling tidak harus disampaikan sebanyak 10 soal. 10 pertanyaan, maaf. Kemudian untuk pertanyaan tertulis itu kurang lebih ada 30 soal, pilihan ganda serta benar atau salah. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja A, B, C, D atau B dan S. Ya, waktunya maksimal sekali 30 menit, meskipun umumnya peserta bisa menyelesaikan dalam waktu 15 menit sampai 20 menit sudah selesai. Yang terakhir adalah praktik atau observasi, banyak soal, 3 soal. Ya, kalau menulis berarti nanti ada pertanyaan terkait menulis, Bapak Ibu akan diminta untuk menulis, ya. Pokoknya semua soal terkait dengan penulisan. Ya, waktunya 45 menit untuk ketiga soal tersebut. Nah, 35 menit kemudian ditambah 45 menit, ditambah 30 menit untuk pertanyaan tertulis, dan saya asumsikan juga 30 menit untuk pertanyaan lisan, 1 jam 45 menit. Ditambah 15 menit untuk pembukaan dan penutupan. Insya Allah cukup, sudah kami uji cobakan. Ya, insya Allah cukup, sudah kami uji cobakan. Dan Bapak Ibu adalah peserta sekitar ke 8.000 ke sini ya. Kami sudah mensertifikasi sekitar 8.000-an orang. Ya, jadi ini sudah teruji, insya Allah cukup waktu dalam waktu 2 jam. Nah, strateginya nih Bapak Ibu boleh pilih ya, terutama untuk praktik. Kalau untuk pertanyaan pilihan ganda Bapak Ibu nggak bisa pilih ya, tinggal langsung kerjakan. Tapi kalau untuk praktik Bapak Ibu bisa pilih. Dari 3 soal, Bapak Ibu cek mana yang paling mudah dulu. Yang waktu pengerjaannya tidak banyak. Ya. Oh, yang ini misalnya nomor 2 dulu, kerjakan nomor 2. Nanti jangan salah upload. Ya, jangan salah upload. Kalau misalnya mengerjakan nomor 2 berarti nanti diuploadnya di nomor 2 lagi. Kemudian yang termudah kedua, nomor 3. Silakan kerjakan nomor 3 dulu, baru nanti sisa waktunya dimanfaatkan untuk soal yang menurut Ibu dan Bapak memerlukan waktu yang cukup lama. Itu strateginya, biar cukup waktunya 2 jam. Nah, seringkali yang mengganggu proses ini adalah sinyal. Maka itu mohon dipastikan sinyalnya cukup baik. Ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala listrik. PLN dengan baik hati menjaga Ibu dan Bapak dengan jaringan listrik yang aman. Karena kadang-kadang PLN itu jahat. Matiin aja tiba-tiba, Ibu Epik saya mati lampu. Ada yang laporan, Ibu Epik mati lampu. Gitu. Tidak apa-apa, jika memang ada kendala-kendala dan sebagainya, mohon komunikasi terus ya. Mohon komunikasi dengan panitia atau boleh dengan saya atau juga boleh dengan teman pengawas dari LSP yang ada di ruangan Ibu dan Bapak. Ya.
Ya, apabila ada kendala, mohon untuk berkomunikasi dengan kami. Jadi kami bisa mencarikan solusi dan jalan tengah terbaiknya. Baik. Kemudian portofolio. Portofolio ini Bapak dan Ibu ada 2 perangkat yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau tadi metode uji ada 3, ini 2. Pertama, Bapak Ibu, portofolionya akan diperiksa oleh asesor. Dipastikan memenuhi syarat valid, asli, terkini. Jadi harus terpenuhi 3 hal itu. Jika itu sudah terpenuhi, Bapak Ibu akan digali kembali bagaimana proses Ibu dan Bapak menghasilkan karya-karya tersebut dengan diwawancarai. Pastikan Bapak Ibu bisa menjawab dan meyakinkan asesor sebaik mungkin. Bukan berarti portofolio hanya 2, kemudian dianggap mudah. Beberapa terjadi kasus, banyak juga yang tetap belum kompeten. Gitu ya, meskipun 2, tapi ini Bapak akan digali habis-habisan, Ibu akan digali habis-habisan bagaimana Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan karya yang sudah dihasilkan tersebut. Gitu. Oke. Waktunya sama, maksimal 2 jam. Tapi tentu saja apabila Bapak Ibu asesor sudah teryakinkan karena Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik, bisa memaparkan dengan baik, saya kira 2 jam tidak akan habis. Biasa rata-rata 1,5 jam sudah keluar dari ruang uji. Gitu. Itu bedanya Bapak Ibu portofolio dan uji kompetensi. Itu hanya sebuah metode, tidak ada yang membedakan di dalam sertifikat. Gitu. Hasil uji hanya ada 2, kompeten atau belum kompeten. Jadi bukan lulus atau tidak lulus ya, tapi kompeten atau belum kompeten. Kompeten berarti Bapak dan Ibu, seluruh unit kompetensi yang dipersyaratkan sudah terpenuhi dengan baik. Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Namun, jika ada satu saja unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten oleh asesor, maka skema tersebut dinyatakan belum kompeten sepenuhnya. Karena tidak boleh ada satupun unit kompetensi yang BK. Semuanya harus K, holistik. Yang akan dinilai selama pelaksanaan uji sertifikasi ada 3 Bapak Ibu. Pertama, pengetahuan. Ya, jadi silahkan dibuka kembali hasil pelatihannya kemarin. Ya, yang kedua, keterampilan. Ya, jadi Bapak Ibu akan dilihat keterampilan sampai mana. Yang ketiga adalah sikap. Sikap Bapak Ibu selama menjawab, selama mengikuti uji sertifikasi, kalau itu sih saya sudah nggak ragu. Ya. Nah, usahakan saja pada Iya, Bapak mah kadinya Kak. Iya, Pak Masin. Oke. Di dalam pengetahuan dan di dalam keterampilan nih, upayakan Bapak Ibu bisa memastikan dan meyakinkan asesor. Begitu. Itu bedanya. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan. Jika mati lampu dan sedang mengerjakan soal tulis, mudah-mudahan tidak ya Bapak ya, Ibu ya. Saya doakan. Apakah akan terulang atau bagaimana? Baik, Bapak dan Ibu. Soal akan tersimpan sampai jawaban yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu isi. Hanya sampai situ yang masuk. Nah, tentunya otomatis kan secara teknis akan mengurangi jumlah soal yang dikerjakan. Jika memang mati lampu, maka segera komunikasi dengan kami supaya kita bisa mencari jalan tengah agar Bapak tetap bisa mengikuti uji sertifikasi hingga selesai. Oke. Metode uji kan terdiri dari 3 macam, wawancara, tes tulis, dan praktik. Pertanyaan saya, seberapa besar peluang kami bisa lulus? Ini apakah seperti baik? Ya, dari 3 metode uji, 3 perangkat pada metode uji kompetensi, saya tadi lisan, tes, tulis, dan observasi. Nilai yang terbesar ada di observasi. 60%. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengerjakan praktiknya dengan sangat baik. Ya, pastikan Bapak Ibu mengerjakan praktiknya dengan baik. 60% untuk observasi dan praktiknya. Jikapun Bapak Ibu tes lisannya bagus, tes tulisnya bagus, tapi praktiknya tidak bagus, kemungkinan akan BK. Maka upayakan praktiknya ya.
ya praktiknya. 60%. Oke. Kemudian bagaimana kalau belum kompeten? Dinyatakan belum kompeten karena satu dan lain hal. Bapak Ibu, setiap peserta uji atau yang disebut dengan asesi memiliki hak untuk mengajukan banding. Banding ini adalah uji kembali, bukan uji ulang. Uji kembali, prosesnya dari awal. Prosesnya dari awal. Ya. Pendaftaran lagi, pembayaran lagi, dan sampai selesai. Makanya saya berharap sekali Bapak dan Ibu semuanya harus kompeten. Ya. Semangat. Oke. Baik. Pertanyaan terakhir dari Ibu Sumartik, jika portofolio tadi ada 2 unit KUK, ada 2 unit KUK. Baik, sebentar Ibu. Portofolio bukan KUK Ibu, tapi 2 perangkat uji. Perangkat uji ya, perangkat ujinya adalah wawancara dan checklist portofolio. Yang Ibu maksud adalah valid, asli, dan terkini ini. Ya, Bapak Ibu kan nanti mengupload karyanya. Ya, mengupload karyanya. Jadi nanti akan dicek tuh, ini beneran nih karya Ibu dan Bapak bukan? Karya tulis milik Ibu dan Bapak bukan, pasti akan ditanyakan. Tahun terbitnya kapan, proses bikinnya bagaimana. Kalau memang Ibu dan Bapak yang membuat atau mengolah buku tersebut, saya pastikan Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan baik. Ya, dengan baik. Pengetahuannya pasti nanti akan tanya. Kemudian keterampilannya, Bapak Ibu nanti akan ditanya untuk teknis keterampilan, bagaimana ada pertanyaan secara khusus oleh di asesor ya, bagaimana untuk menggali keterampilan Ibu dan Bapak di dalam proses menulis. Dan satu lagi sikap, ya. Kalau sikap, insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Oke, baik. Sampai situ Bapak dan Ibu untuk persyaratan. Nah, yang diunggah oleh Ibu dan Bapak adalah halaman cover dan halaman preliminary. Jadi tidak perlu satu buku. Bapak Ibu potong saja atau Bapak Ibu foto, kemudian jadikan satu yang terdiri atas cover. Cover ini adalah bagian belakang dan bagian depan, ya. Halaman keduanya adalah halaman preliminary, ya, yang halaman I Romawi. Nah, sampai situ saja. Jadi bukunya nggak usah semuanya. Lalu bagaimana asesor nanti melihat kompetensi saya? Bukunya bawa saat uji ya. Kalau bukunya sudah cetak, hadirkan di meja Ibu dan Bapak. Jika bukunya nanti berupa elektronik, tunjukkan kepada asesornya. Ataupun juga asesor pasti akan menanyakan, mana bukunya? Ya, baik cetak maupun elektronik, siapkan bukunya. Baik, ada pertanyaan sampai sini Bapak dan Ibu. Karena kita akan langsung masuk ke langkah ketiga, yaitu adalah pendaftaran ke dalam sistem uji digital. Cukup? Nanti sambil daftar kayaknya biasanya suka muncul lagi nih pertanyaan. Halo Mas Fajar. Iya Ibu. Oke, Mas Fajar bisa bantu saya untuk daftar? Bisa share screen? Siap. Nggak apa-apa, nanti saya menyampaikan. Tolong bantu share screen saja. Baik, sudah Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tolong Mas Fajar atau Mbak Amel mengagihkan link atau tautan untuk sistem uji sertifikasinya di tautan Zoom. Di chat Zoom. Bapak dan Ibu yang persyaratannya sudah siap, jadwalnya sudah dipasang, Jar? Sudah Ibu. Baik.
Baik, jadwal Ibu dan Bapak sudah dipasang. Namun apabila Ibu dan Bapak ada yang akan berubah skema, Pak Hayat, apakah bisa kita close pukul 17 ya untuk pergantian skema? Pak Hayat atau Ibu Rida? Bisa, Ibu. Oke, pukul 17 ya. Siap, Ibu. Nah, sudah tidak ada perubahan skema lagi karena nanti akan kami kunci di dalam sistem. Baik, Ibu dan Bapak, untuk yang akan beralih skema, karena mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi, kami tunggu dengan segera sebelum pukul 17, mohon untuk diselesaikan, karena setelah itu kami akan mengunci jadwal sesuai dengan skema yang Bapak Ibu sudah daftarkan. Nah, Bapak Ibu, tadi kita akan melaksanakan uji secara digital. Silakan untuk mengakses sertifikasi.lsppenuliseditor.id. Bisa diakses dengan baik menggunakan Chrome atau menggunakan Windows Explorer, Internet Explorer, atau yang menggunakan Mac boleh dengan Safari, atau yang lebih baik lagi boleh menggunakan Mozilla. Tangkapannya jauh lebih baik. Mozilla. Boleh dicoba Ibu dan Bapak, hanya mungkin nanti tolong tidak next, karena apabila Bapak Ibu belum melengkapi persyaratannya nanti akan sedikit terhambat. Bapak Ibu tidak bisa melengkapi di tengah jalan. Untuk pendaftaran pertama, Bapak Ibu tidak perlu login ya. Pendaftaran pertama silakan klik uji sertifikasi yang bertanda checklist. Silakan Zat. Nah, klik uji sertifikasi. Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini, di mana Ibu dan Bapak di sini akan diminta untuk memilih skema uji. Nah, jadi tadi yang skema ujinya belum fix. Nah, mohon untuk fix dulu ya. Karena nanti akan supaya tidak berubah lagi ketika Bapak dan Ibu sudah mendaftar. Saya akan berikan contoh untuk pendaftaran uji skema, satu skema saja, karena skema yang lain secara teknis sama. Ya, skema yang lain secara teknis sama. Kita coba di penulisan buku non fiksi, Pak Jar. Baik, skema sebentar Fajar, back dulu ke satu. Step 1. Oke, klik. Nah, Ibu Bapak di sini ada download skema dan ada daftar skema. Jika Ibu dan Bapak ingin tahu lebih mendalam tentang skema penulisan buku non fiksi, silakan download skema. Begitu juga pada skema-skema lain. Ya, Bapak Ibu bisa mempelajari karena di situ ada unit-unit kompetensi yang akan diujikan kepada Ibu dan Bapak. Penulisan buku non fiksi ini ada 5 unit kompetensi. Penyuntingan naskah ada 6 unit kompetensi. Substantif ada 5 unit kompetensi. Ya, jadi silakan untuk di-download dan dipelajari. Oke. Nah, untuk mendaftar, Bapak Ibu silakan klik daftar skema yang berwarna hijau. Oke. Setelah Ibu Bapak klik, Bapak Ibu akan masuk ke laman APL 01, yaitu ke langkah kedua. Ya, step 2, langkah 2 adalah pengisian APL 01. Ini adalah formulir permohonan Ibu dan Bapak sebagai peserta uji. Pertama, untuk pendaftar, Bapak Ibu silakan klik umum. Nomor identitas sesuai dengan nomor KTP Bapak dan Ibu sebanyak 16 digit, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sudah kami kunci? Ya, ada 16 digit. Nama lengkap. Silahkan Bapak dan Ibu mau menggunakan gelar atau tidak. Pastikan penulisan gelar benar. Nama lengkap ini sudah saya set menggunakan huruf kapital. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengaktifkan caps lock atau menggunakan shift. Sudah Fajar pastikan tidak bentrok ya. Boleh tambahkan tes supaya nanti nggak gagal pendaftarannya. Tes Fajar. Oke, ya. Bapak Ibu boleh menggunakan gelar atau tidak menggunakan gelar, saya persilahkan. Ya, karena jangan catatan untuk apabila akan menggunakan gelar harus benar gelarnya. Dan kesalahan penulisan nama Ibu dan Bapak adalah tanggung jawab Ibu dan Bapak. Kami tidak akan berani mengubah satu huruf pun nama Ibu dan Bapak. Karena banyak, ada beberapa nama yang mungkin double konsonan, bahkan triple konsonan. Kami tidak berani mengubah. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengetiknya dengan benar. Organisasi ini adalah tempat bekerja Ibu dan Bapak. Silahkan diisi, boleh dengan kampus atau instansi lainnya tempat Ibu dan Bapak bekerja. Tujuan asesmen sudah kami default adalah sertifikasi, bukan sertifikasi ulang. Sertifikasi ulang ini adalah untuk perpanjangan sertifikat. Sertifikat berlaku selama 3 tahun. Jadi Bapak Ibu nanti akan memperpanjangnya di tahun 2024.
2020. Sekarang udah 2022 ya? 2022, 2023, 2024, 2025. Bapak Ibu akan memperpanjangnya di 2025. Memperpanjangnya tidak boleh dengan uji kompetensi apabila yang kemarin ujinya melalui uji kompetensi. Tapi harus dengan portofolio, wajib ya. Oke, berikutnya tempat lahir. Silakan diisi dengan tempat lahir Ibu dan Bapak ya. Nah, ini tanggalnya tinggal Bapak Ibu klik saja. Oke, sip. Oke, baik. Jenis kelamin silakan diisi disesuaikan keluarga negaraan. WNI, insyaallah karena Indonesia adalah harga mati ya Bapak Ibu. Alamat ini adalah alamat tinggal Ibu dan Bapak. Silakan dilengkapi dengan alamat rumah Ibu dan Bapak. Ya. Sesuai KTP ya alamatnya Ibu. Sesuai KTP. Boleh, wajar cukup isi Depok saja biar cepat. Provinsi sesuai dengan provinsi tempat tinggal Ibu dan Bapak. Oke, kabupaten juga sesuaikan. Di sini Bapak Ibu tinggal mengetik saja, insya Allah sudah ada. Nomor HP. Nomor HP ini berbintang, jadi Bapak Ibu wajib mengisinya cukup satu nomor saja yang aktif bisa menerima SMS. Cukup satu saja. Mohon jangan kurang ya nomornya mengetiknya. Email, gunakan alamat email yang aktif dan bisa Bapak Ibu akses. Dan tidak lupa passwordnya untuk mengaksesnya. Kenapa? Karena email nanti Bapak Ibu, hasil verifikasi data Ibu dan Bapak akan kami kirimkan ke email. Apakah Ibu dan Bapak diterima untuk mengikuti uji sertifikasi atau harus melakukan perbaikan. Tidak ada yang ditolak Bapak Ibu. Ya, selama Bapak dan Ibu memiliki persyaratannya, kami akan bantu untuk Bapak Ibu bisa mengikuti uji. Nah, ikuti catatan kami di situ, ya, yang akan kami kirimkan ke dalam email Ibu dan Bapak. Apakah ada yang kekurangan atau tidak? Ya, biasanya apabila diterima di emailnya adalah diperbaiki, berarti ada persyaratan yang kurang. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal lihat catatan dari kami, lalu lengkapi. Ya, cara melengkapinya nanti akan saya beritahu. Berikutnya adalah pendidikan terakhir. Silakan Bapak dan Ibu isikan pendidikan terakhirnya. Oke, tempat uji kompetensi. Oke, tempat uji kompetensinya mana, Jar? Di rumah ya. Oke, karena Bapak dan Ibu akan uji dengan daring, berarti Bapak dan Ibu berada di rumah masing-masing. Nah, maka itu tempat uji kompetensinya di rumah. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik tempat uji kompetensi di rumah, berikutnya adalah jadwal uji kompetensi. Itu akan langsung muncul Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu carilah tanggal 9 ya? 9 Maret. Nah, mohon cek, jangan tanggalnya saja. Lihat lagi skemanya dan jam berapa atau sesi berapa Ibu Bapak akan uji. Ya, misalnya 9 Maret penulisan buku nonfiksi sesi 3. Ya, nanti sesinya akan saya bagikan ya. Jadi mohon disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, dilihat tanggalnya, dilihat skemanya, dan dilihat sesinya. Baik. Kalaupun misalnya ternyata karena satu dan lain hal Bapak Ibu salah memilih jadwal, tidak perlu khawatir. Ya, nanti kami akan menangani di sistem admin. Ya, kami akan tangani di sistem admin. Bapak Ibu tidak perlu mendaftar lagi. Ya. Tidak perlu mendaftar lagi. Nanti kami akan bantu di sistem admin. Oke. Berikutnya adalah nama sekolah atau perguruan tinggi. Ini adalah tempat pendidikan Ibu Bapak terakhir ditempuh di mana? Ya. Ini adalah pendidikan terakhir Ibu dan Bapak. Program studinya silakan diisi dari mana? Oke, program studinya misalnya manajemen, apa? Boleh. Nah, ini adalah tempat kantor, alamat kantor Ibu dan Bapak. Ya. Kok perusahaan sih Mbak Epik? Ya, ini adalah format dari BNSP Bapak Ibu. Jadi kita harus mengikuti format dari BNSP. Pekerjaan Ibu dan Bapak silakan dipilih, wajib diisi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih, di sini banyak. Oke, pilih salah satu saja, Pak Jar. Baik, email kantor. Email kantor boleh diisi, boleh tidak.
Nomor telepon kantor juga boleh diisi, boleh tidak. Sumber anggaran. Ini adalah biaya mandiri ya. Tinggal dipilih, ada anggaran biaya mandiri, ada anggaran dari kementerian. Ya, kalau mandiri, Bapak Ibu bisa mengetik mandiri. Pemberi anggaran pun juga apabila mandiri, Bapak Ibu silakan klik mandiri. Oke, genre buku. Nah ini hanya pendataan dari kami saja. Silakan Bapak Ibu konsentrasinya di genre jenis buku apa? Ya, buku anak, buku ajar, atau buku referensi, atau buku ilmiah populer. Ya, silakan pilih salah satu saja. Yang paling Ibu dan Bapak minati. Baik, sampai sini Bapak Ibu cek, jangan sampai ada yang terlewat ya. Harus semuanya terisi. Jika sudah, maka klik selanjutnya. Bapak Ibu akan masuk ke step 3 di sini. Nah, inilah Bapak Ibu, saya perkenalkan skema sertifikasi penulisan buku non-fiksi. Ada 6 unit ya. Ada 6 unit kompetensi. Nah, itulah yang akan diujikan kepada Bapak dan Ibu selama 2 jam. Oke. Baik, berikutnya. Nah, tadi kita bicara banyak terkait persyaratan. Di sinilah persyaratan tersebut akan diunggah. Ya, silakan fotonya diunggah. Ya. Isi sembarang saja, Fajar. Oke. Kemudian identitasnya, KTP-nya. Oke. CV Ibu dan Bapak, monggo silahkan diunggah. Ijazah terakhir juga silahkan diunggah. Surat keterangan kerja, silahkan unggah di situ jika ada. Nah, untuk yang substantif, SK sebagai reviewer, surat keterangan sebagai reviewer, unggahnya di surat keterangan bekerja ya. Ya, untuk yang substantif. Baik. Terakhir ada sertifikat pelatihan Ibu dan Bapak. Nah, letakkan di situ. Sertifikat pelatihan dulu. Ditunjukkan. Nah, ya, Bapak Ibu ya, untuk sertifikat pelatihan masukannya di situ. Ya. Baik. Nah, jika Ibu dan Bapak memiliki karya tadi, nah tolong tuliskan ISBN-nya. Ya, apabila ada ISBN-nya, lalu file bukunya yang tadi sudah Bapak Ibu siapkan, silakan diunggah di sini ya. Hanya cover dan bagian halaman preliminar. Apabila ada 3, silakan masukkan satu persatu. Ya, di sini Mas Fajar hanya akan mendemonstrasikan satu saja supaya sedikit lebih cepat. Jika sudah semuanya, tidak boleh ada terlewat, karena apabila ada yang terlewat, terutama yang berbintang, Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Jika sudah diperiksa, maka silakan klik selanjutnya. Oke, Bapak Ibu akan sampai pada step terakhir, yaitu step 4, di mana di sini yang muncul adalah APL 02, asesmen mandiri. Apa itu asesmen mandiri? Asesmen mandiri adalah penilaian terhadap Bapak dan Ibu sendiri. Dilakukan oleh Bapak dan Ibu juga. Jadi sebelum melaksanakan uji, Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa kita memang sudah memiliki kompetensi di bidang tersebut. Ya, sudah bekerja di bidang tersebut. Dan persyaratan kita memenuhi standar minimal untuk mengikuti uji. Karena ini wajib, maka saya sudah menyediakan checklist all di atas. Bapak Ibu wajib mengklik kompeten. Tidak boleh ada satupun yang BK. Ya, tidak boleh, harus kompeten semuanya. Maka saya sudah siapkan kotak untuk memaksa Ibu dan Bapak mengkliknya langsung semuanya. Ya, tuh di close sampai bawah. Sudah semuanya ya. Nah, jika sudah semuanya, Bapak Ibu tinggal klik selesai dan kirim. Itu tandanya Bapak Ibu sudah selesai mendaftar. Oke, nah nanti kan muncul seperti ini. Pengisian formulir APL 01 dan 02 bla 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 sudah selesai. Tandanya Bapak dan Ibu sudah selesai mendaftar. Kalau sudah selesai mendaftar dan muncul seperti ini, Bapak Ibu tunggu ya. Kami akan memverifikasi pendaftaran Ibu dan Bapak. Ya, kami yang akan memverifikasi pendaftaran Ibu dan Bapak. Nanti saya akan berkabar di grup bahwa verifikasi sedang berjalan. Bapak dan Ibu boleh untuk meriksa emailnya masing-masing. Ya, untuk melihat apakah catatan di email Bapak dan Ibu pendaftarannya sudah diterima ataukah masih ada perbaikan. Tidak ada yang ditolak, tenang aja. Ya, diterima dan diperbaiki saja statusnya. Apabila diterima tanpa catatan berarti alhamdulillah Bapak dan Ibu persyaratannya sudah lengkap semua.
Apabila ada dengan catatan diperbaiki. Nah, silakan cek. Kira-kira dokumen apa sih yang belum ada? Belum lengkap, belum terunggah? Nanti kita cek. Gitu. Fajar punya user ID yang sudah divalidasi? Atau boleh menggunakan buka emailnya saja, Bu. Ke emailnya aja apa ke boleh posisi menggunakan yang lain aja nggak apa-apa. Oke. Yang sudah divalidasi. Oke, ke dalam email Ibu dan Bapak, selain status diterima atau diperbaiki, juga akan dikirimkan user ID dan password ya. Nah, nanti Bapak Ibu login menggunakan user ID dan password tersebut. Jadi emailnya jangan hilang, yang dari LSP. Pengirimnya LSPPP. Apabila emailnya itu tidak ada di inbox, mohon untuk cek di spam atau di promotion. Karena itu template seringkali oleh Mbah Google dianggapnya sebagai spam. Jadi Bapak Ibu nanti silakan untuk ini ya, cek di spam dan di promotion juga. Oke, sudah bisa John? Nah, ini Bapak Ibu ya, ada user ID, username ya. Username dan passwordnya. Nah, kita ambil username-nya. Oke, nah Bapak Ibu login-lah di sini ini. Ya, di sudut kanan ada login berwarna biru, Bapak Ibu login, masukkan username-nya tadi, lalu masukkan password-nya. Oke, login. Nah, inilah tampilan pertama yang akan muncul di hadapan Ibu dan Bapak ya. Di sini belum ada perangkat ujinya. Ya. Kenapa? Karena perangkat ujinya baru akan muncul nanti di hari uji dan sesuai dengan tanggal ujinya, sesi ujinya. Pertama, Bapak dan Ibu mohon lihat di sebelah kiri, ada beranda, profil, sertifikasi, bukti pendukung, dan bantuan. Beranda adalah ini yang ada di hadapan Ibu dan Bapak ya. Nah, di beranda ini Bapak Ibu tolong cek nih, skema sertifikasinya sudah betul belum yang Bapak Ibu ikuti? Ya, harus sesuai. Apakah penulisan, ataukah penyuntingan, ataukah substansi. Kemudian juga tanggal dan waktu asesmen. Ya, tanggalnya 9 Maret pukul 14. Ya. Itu tolong dicek. Kalau metode uji nanti menunggu dari kami ya. Kemudian yang kedua adalah profil. Klik biodata. Baik. Nah, Bapak Ibu tolong cek sekali lagi profil Ibu dan Bapak jika ada yang kurang lengkap dan sebagainya, monggo silakan untuk diperbaiki ya. Jika ada perbaikan, maka silakan klik save. Jika tidak ada, silakan kembali ke beranda. Oke, kita ke pas foto, profil pas foto. Oke, nah silakan Bapak Ibu untuk mengunggah fotonya di situ ya. Dipilih dokumennya, lalu unggah foto. Fotonya diunggah di situ lagi. Oke, sip. Ternyata Mas Fajar ganteng ya kalau di foto ya. Baik. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu tadi mendapatkan catatan ternyata di emailnya diperbaiki gitu ya. Diperbaiki berarti ada dokumen yang kurang Bapak Ibu. Maka silakan Bapak Ibu masuk ke bukti pendukung. Upload bukti pendukung. Ya, nanti akan muncul sebuah halaman di sebelah kanannya. Nah, kurangnya Ibu Bapak ini apa sih nih jenis dokumennya? Silakan diklik jenis dokumen yang kurangnya ya. Nah, ada pilihan banyak nih Bapak Ibu di sini. Oh, ternyata Bapak Ibu mendapatkan catatannya tuh kurang portofolio, cover bukunya kurang. Nah, silakan klik ya. Lalu nama dokumennya misalnya buku 1, buku 2, buku 3 boleh ya, sesuai dengan jenis portofolionya.
Kalau ijazah ya beri nama ijazah, kalau untuk CV ya beri nama CV, atau apabila surat sertifikat pelatihan maka beri nama sertifikat pelatihan. Lalu pilih filenya. Oke. Jika sudah deskripsinya tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, jika dokumennya kurang 1, lakukan 1 kali. Jika dokumennya kurang 2, lakukan 2 kali sesuai dokumennya masing-masing ya. Jika kurangnya 3 dokumen, maka upload 3 kali. Itu. Jika sudah, upload dokumen. Oke, nah sudah masuklah ke sini Bapak Ibu. Berarti inilah persyaratan yang Bapak dan Ibu tadi unggah ke dalam sistem uji. Gitu. Nanti di bawah lagi ada lagi, Fajar tolong scroll ke bawah. Nah untuk ijazah, nah untuk portofolionya ada di bawah ya. Jadi nanti ketahuan nih Bapak Ibu sudah mengunggah berapa portofolio di situ ya. Baik, silakan kembali ke beranda. Oke. Sampai situ Bapak dan Ibu, karena hal-hal yang lainnya, persetujuan asesmen, banding hasil asesmen, umpat balik asesi itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu asesor yang akan menguji Ibu dan Bapak. Ini adalah tugasnya Bapak Ibu dan Bapak Ibu asesor. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup? Silakan stop saja Fajar. Bu Evi, boleh bertanya, ini ditutup sampai jam berapa, Nje? Atau nggak ada batasan waktu? Pendaftarannya? Iya. Jam boleh 5 Ibu? Tadi. Ya, upayakan malam ini. Oh, malam. Kami buka. Kami buka sampai besok pagi kami buka. Hanya mungkin mohon kalau bisa sih tidak pagi-pagi supaya kami tidak terburu-buru untuk memverifikasi dan memvalidasi. Oke, yang kedua untuk CV. Itu apa CV itu terserah kita isinya atau kayak saya kayak nulis ini Bu, apa biodata penelitian gitu, maksudnya ya penelitian pengabdian atau umum aja gitu. Untuk biodata umum saja ya, biasa ada riwayat pribadi ya, kemudian juga ada riwayat pendidikan, kemudian ada riwayat pekerjaan boleh ya, mau dilengkapi dengan penelitian tentu boleh, tapi kami pasti akan konsentrasi adalah di riwayat pendidikan, riwayat kegiatan Ibu dan Bapak di bidang penulisan dan penyuntingan. Jadi pasti kami akan langsung konsentrasi melihat ke sana. Oh, Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman belum di bidang penulisan atau penyuntingan ini? Gitu. Jadi mohon dilengkapi dulu ya, supaya yang teranyar dan terbarunya bisa terupload. Penulisan buku ya, Bu ya? Ya? Bukan penulisan artikel nggih. Penulisan buku nggih. Baik, kalau untuk penulisan buku dan penyuntingan naskah buku, Ibu. Tapi kalau untuk substantif, tentu artikel. Ya, ditambahkan artikel tentu juga. Yang substantif juga pasti ada yang menjadi reviewer buku ya. Nah, tapi boleh ditambahkan dengan artikelnya. Gitu. Baik, siap. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Tanya, kalau seumpamanya bukunya itu tidak ada ISBN atau belum diajukan ISBN itu gimana? Bisa Tapi itu ya? sudah berbentuk buku? Harus sudah berwujud buku? Wujudnya sudah buku belum, Bu? Atau masih naskah? Kalau Bu? Ibunya freeze. Belum beri ISBN boleh, tapi asalkan sudah berbentuk buku. Ya, bukan berbentuk naskah. Jadi sudah di layout seperti buku. Karena banyak juga buku yang antri dalam proses penyusun proses keluar ISBN-nya. Ya, beberapa ada yang sedang dalam proses ISBN, pernah kasus terjadi seperti itu. Monggo silakan, tapi bukunya harus sudah berbentuk buku. Ya, bukan berbentuk naskah. Sudah di layout, sudah ada tim redaksinya di dalamnya. Itu ada penulisnya, ada penyuntingnya, misalnya ya, ada ilustratornya, ada desainernya dan sebagainya. Gitu. Itu barangkali Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Nanti rekamannya bisa diminta kepada panitia. Kemudian apabila ada persyaratan yang saya kira sudah cukup jelas ya persyaratan tadi. Apabila nanti ada kesulitan dalam proses pendaftaran, boleh untuk berkomunikasi dengan kami. Bu Epi. Boleh. Ya Bu, ini kan saya tuh gemar menulis di koran baik online maupun cetak. Termasuk sekarang media online lebih banyak. Artinya
bisa saya cantumkan sebagai salah satu pengalaman saya di kurikulum vitae-nya. Boleh itu dimasukkan. Boleh, Bapak. Pokoknya Beserta semua link-linknya. kegiatan Bapak dan Ibu yang bidang penulisan, penyuntingan, monggo cantumin ya. Karena itu Ya, lagi puncak Bapak dan Ibu. Iya. Bagus. Kalau yang tadi Ibu bilang tadi preliminary yang untuknya sama cover gitu. Nah, kalau saya cantumkan umpamanya punya soft copy-nya langsung aja gimana, Bu? Karena saya harus merger apa namanya itu split dulu kan. Kalau sudah ada soft copy-nya gimana, Bu? Saya satukan jadi satu. Saya kirimkan di bentuk file tadi yang data. Boleh, Bapak. Kan yang tadi Boleh. ya yang kalau Bapak Ibu bentuknya bukunya elektronik, potong aja. Potong saja mulai dari bab 1 sampai ke belakang, buang. Tapi jangan lupa untuk di save as ya. Jadi nanti yang diupload ke kami hanya bagian awalnya saja. Tinggal potong aja, Pak. Karena nanti terlalu berat, Bapak. Ada maksimalnya. Kalau satu buku terlalu besar filenya. Tinggal dikompres aja, Bu. Kayaknya bisa kalau dikompres. Ya, asal tidak lebih dari 2 MB. Ya. 2 MB ya, Jar? Kayaknya cukup Iya, Bu, deh. Ya, Saya cek 2 MB dulu. ya, maksimal. Oh iya. Iya, Bisa 2 MB, Bu. Ya, maksimal hanya 2 MB, Bapak silakan. Jika memang muat bisa dijadikan 2 MB, it's okay. Iya, dikompres saja, Pak. Ada kompres online. Iya. Oke, siap. Banyak fasilitasnya sekarang, Pak. Cukup 3 aja, Bu, ya bukunya. Cukup 3, yang lainnya dibawa aja ya saat uji ya. Kan Iya. Bapak punya 12, yang 3 masukin ke sistem. Ya. Nah, 12-12-nya besok hadirkan kalau bukunya sudah dicetak. Kalau belum dicetak, yang sudah dicetak bawa, yang file disimpan di laptop. Nah, nanti tunjukkan. Gitu. Ada. Termasuk yang sudah dijual juga di Google Book juga ada. Sudah Monggo. ada 6 di Google Book. Ini kan. Boleh, yang penting sudah terbit. Sudah dijual berarti sudah terbit itu. Iya. Oke. Oke, baik. Sampai sini Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lain? Cukup? Baik. Bapak Ibu yang tidak ada perubahan skema, ya, tidak ada perubahan-perubahan lainnya. Mas Fajar, apakah sudah men-screenshot? Belum. Oke, baik. Nanti saya akan bagikan dulu ya Bapak Ibu. Jangan dulu mendaftar sebelum screenshot dari kami nanti kami sampaikan. Karena untuk jadwalnya sebentar lagi kami bagikan. Baik. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, saya kira itu jika tidak ada pertanyaan lain. Ada hal yang terlewatkah oleh saya, Fajar? Saya kira sudah, Ibu. Apa mungkin ini, Bu, untuk jadwal pembagian sesinya bisa kita share-screen aja, Bu? Oh, nah tetap saja nanti harus di screenshot karena Bapak Ibu sudah beberapa di antara sudah meninggalkan ruang Zoom karena tidak baik. Siap. Siap. Screenshot saja, nggak apa-apa. Ibu boleh pada sebentar aja. Boleh. Saya penasaran tadi itu kan ada kalau nggak salah uji unit kompetensi itu ada pertanyaan tentang kesehatan, keamanan dan apa gitu nggih. Keselamatan kerja. Iya, keselamatan kerja. Itu salah satu yang memang harus kami. Baik. Di dalam skema itu ada 3 unit kompetensi umum dan sisanya adalah kompetensi khusus. Ya. Nah, 3 unit kompetensi umum ini adalah unit pendukung. Kita ketika bekerja pasti membutuhkan saat misalnya Ibu saat menulis pasti mencari informasi dong, Bu. Nah, itu termasuk kompetensi umum Bapak Ibu, ya. Tidak akan diamati secara khusus tapi akan terintegrasi bersamaan saat Bapak dan Ibu melaksanakan uji. Ya. Keselamatan, kesehatan, keselamatan kerja. Itu juga tidak akan ditanya, Ibu kalau ada gempa mau bagaimana? Enggak. Tapi nanti akan dilihat ketika Bapak dan Ibu meletakkan laptopnya rapih atau tidak. Colokan listriknya aman atau tidak. Gitu loh. Oh, ketika baterainya habis, Bapak Ibu udah siap-siap belum? Nah, itu termasuk dalam keselamatan kesehatan kerja. Terus naruh air minum. Ya, naruh air minum. Pakai botol. Kalau pakai gelas, kesenggol, tumpah, aduh nangis nanti kena laptop. Nah, itu termasuk keselamatan kerja, ya kan? Nah, itu proses seperti itu akan diamati saat Bapak dan Ibu melaksanakan uji ya. Jadi nggak akan ditanya lagi, Bapak Ibu bisa nggak nyalain komputer? Ya. Oke. Ada satu lagi unit apa ya?
Ada 3 unit pokoknya. Yang umum-umum seperti itu akan terintegrasi di dalam saat Bapak Ibu melaksanakan uji. Ya. Oke? Terima kasih Ibu. Sama-sama. User dan password diperoleh dari email pada saat kita melakukan pendaftaran dan isi formulir ya. Setelah kami verifikasi ya Pak Heru. Ya, setelah kami verifikasi. Jadi pendaftaran Ibu dan Bapak itu harus kami periksa satu persatu. Ya, itu belum AI, Pak. Belum mesin yang mengerjakan, tetap manusia. Kami harus mengecek satu-satu pendaftaran Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena itu kan sangat random ya. Bukan default. Jadi belum bisa diserahkan kepada mesin. Nanti kalau mesin yang meriksa semua persyaratan dianggap benar nanti Pak, Bu. Jadi kami sendiri akan memeriksa dokumen Ibu dan Bapak di dalam sistem uji. Ya, jika ternyata sudah jawabannya diterima ataupun diperbaiki, tetap akan masuk ke email. Ya, jadi nanti saya akan berkabar kepada Ibu dan Bapak untuk memeriksa emailnya masing-masing. Oke. Baik, jika tidak ada hal lain yang akan Bapak Ibu tanyakan, ya. Jadi ingat untuk mendaftar tidak login dulu, tapi klik uji sertifikasi, ya. Username dan password mohon menunggu dari hasil verifikasi kami. Nanti akan dikirimkan ke alamat email Ibu dan Bapak. Baik, untuk yang sesi 1 mohon bersiap. Insya Allah besok pagi kita akan mulai uji pukul 9 pagi. Jika tidak ada hal lain, saya dengan teman-teman mohon izin, terima kasih. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Sehat-sehat semuanya. Tetap semangat. Insya Allah dilancarkan besok. Bapak Ibu kompeten semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rika. Terima kasih, Bu Epi. Terima kasih, Bu Epi. Besok semuanya berjalan lancar. Semangat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ibu Rida, saya izin pamit ya sama teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Itu dia